Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah al-mu'tabar an-nahdiyah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, fi hadhil lailatil mubarakah saya bisa silatul arham. Kita semua masyarakat ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, ternyata kaya raya. Kita kaya apa miskin? Kaya. Nahnul aghnia, kita ini kaya. Kaya apa? Satu, kaya dengan atharawatil istimaiyah, social capital. Ini luar biasa ini. Orang datang tanpa dibayar, tanpa didorong, tanpa dijemput, tanpa dioprak-oprak, datang ke sini puluhan ribu. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa, yang di luar organisasi NU gak mungkin ada. Kita harus bangga, bangga betul. Bisa kumpul per ribu tanpa diundang, tanpa dijemput, tanpa dibayar. Ini kalau bukan karomah, ma'unah para aulia, tidak mungkin kita semua datang kemari. Betul? Nah, kekayaan ini perlu dipelihara, perlu ditanzim. Ini kalau NU mampu mentadbir, mentanzim, memanage social capital ini, menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya kekuatan politik, kekuatan umat, kekuatan civil society, kekuatan masyarakat sipil, kekuatan persatuan Republik Indonesia, kekuatan umat Islam, insya Allah. Jadi panjenengan ini penting. Panjenengan sedaya niki walaupun ya orang patah ganteng, orang patah ayu lah, penting, tapi merupakan kekuatan civil society, al-quwwatul madaniyah, bukan kekuatan politik, bukan kekuatan angkatan senjata, bukan kekuatan kepolisian, bukan kekuatan pegawai negeri, kekuatan masyarakat. Paham boten? Ini perlu dipelihara, perlu ditingkatkan, dan perlu diperkuat ikatan ini. Insya Allah selama panjenengan masih kompak solid ngeten iki, Indonesia boten bakal bubar. Umat Islam di Indonesia pun boten bakal bubar. Setunggal niku niki singkat mawon. Yang nomor dua, kita punya kekayaan as-sarawatut thaqafiyah. Apa itu? Culture sosial, culture capital. Kita punya peradaban, kita punya kelebihan keistimewaan peradaban yang orang lain tidak punya. Apa contohnya? Contohnya kitab kuning. Ayo, selain pesantren, selain NU gak ada kitab kuning betul? Kita punya kitab kuning. Wis ketinggalan iku. Sopo sing ngomong ketinggalan? Ayo rene ndelok. Yang bilang kitab kuning ketinggalan sopo? Sini. Dengan kitab kuning umat Islam
paham dengan ajaran syariat Islam. Dengan kitab kuning gampangannya pun kita paham arkanul wudu, arkanul sholah, mubtilatus sholah, mubtilatul wudu, nafil sholah, akol haid, waktaruhu, orang haid berapa hari minimal, lumrai pirang dino, maksimal pirang dino, dari kitab kuning tahunya itu. Akol nifas, wong nifas pirang dino paling tidak, atau pirang tetes paling tidak, lumrai pirang dino, ake-ake pirang dino, dari kitab kuning. Paham boten? Maka kekayaan kita yaitu kutubut turat, kutubnya para ulama yang dipertahankan di pesantren. Pesantren harus mempertahankan kutubut turat. Walaupun pesantren modern harus membaca kitab kuning. Semua pesantren yang di bawah Ahlussunnah wal Jamaah, Lirboyo, Jombang, Ploso, semua baca kitab kuning, semua, kecuali Gontor yang nggak baca kitab kuning. Iya, terus terang, ya, biar tahu aja. Iya, kitab putih dibaca. Jangan sembarangan. Kita punya kitab namanya Fathul Mu'in. Namanya siapa? Apa namanya? Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, ulama India, provinsi Kerala, India Barat. Coba kita baca, saya baca coba. Kira-kira masih berguna nggak kalau dipegang untuk zaman sekarang? Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Roy Surya kudu hafal Fathul Mu'in Roy Sirahan. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Waduh, medeni ngomong jihad itu. Boten. Kalau Fathul Mu'in enggak menakutkan enggak? Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Nomor 1 bukan ngebom. Nomor 1 bukan teror. Nomor 1 jihad adalah itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya kitab Yartolibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis sani'. Jihad pertama adalah ayo mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang argumentatif, dengan iman yang berkuat dengan alasan, dalil, hujjah, baik itu hujjah tekstual maupun hujjah rasional. Yang tekstual dari Quran dan hadis, yang rasional dari ilmul kalam. Paham boten? Sifat 20 sing wajib, sing mustahil 20, sing jaiz setunggal. Apal mboten Bu? Apal mboten? Kudu apal sampai mati, ojo lali. Ono sifat nafsiyah, ono sifat ma'ani, ono sifat salbiyah, ono sifat ma'ani, ono sifat ma'nawiyah. Apal mboten? Itu namanya kiai-kiai harus berjuang. Nomor 1 adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan hujjah dan dalil. Boten namung melok-melok imane, boten namung apa? Ikut-ikutan. Pun saya tak terangake rada ombo dawa banget nih. Bicara masalah tauhid panjang banget. Hakikatnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada.
Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Mendengar panjenengan? Kalau kita mau menjelaskan ilmu kalam itu, contoh domir, pronoun, kata ganti. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia, silahkan dipakai. Ana Said, ana Ahmad, ana Abu Bakar, seumpama, ana Maryam, ana Zainab, mati semua nanti. Mati semua tidak? Mati semua, tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Jadi aku itu siapa? Allah. Aku Abu Bakar, aku Ahmad, aku Said, aku Khalid, minjam akunya Allah. Paham betul Bu? Jadi dengan Maryam, namanya Maryam, aku Zainab, pinjam dari akunya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun? Kok jawab? Maunya berapa tahun? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini ditagih wis tarik. Maka sesungguhnya yang ana adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ai la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Husain, orang wis tinggal aku Allah. Begitu pula anta, engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Maryam, engkau Zainab, mati kabeh. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Allah ini. Bukan engkau Ahmad, bukan engkau Khalid, bukan engkau siapa? Mati semua, tinggal engkau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang ketiga, huwa, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Husain, dia Fatimah, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia Allah, bukan dia Ahmad, bukan dia siapa? Maka la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia siapa? Kita ini pinjam. Alhamdulillah paham, alhamdulillah, masya Allah. Cerdas wong Demak ini kan. Won, padahal doanya pada ini namanya ilmu kalam, namanya dalil akliyah, hujjah akliyah. Nomor 2, jihad adalah iqamatus syariatillah. Ayo nglakoni syariat Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau kewajiban, haji umroh kalau mampu, dan seterusnya. Nomor 3, wal qitalu fi sabilillah. Kalau kita diserang, kita harus melawan, tidak boleh kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang mukmin harus menang, tidak boleh kalah. Paham betul? Orang mukmin harus tidak boleh awas kalau kalah. Nah, ini namanya jihad fisabilillah. Kalau diserang kita harus melawan dan harus menang. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45, mengajak rakyat Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan melawan pasukan Nika dipimpin oleh Brigjen Malabi. Menang atau kalah? Menang. Paham boten? Ini contoh singkat-singkat mawon. Yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim.
Ini kiai ini mana nih kadang-kadang bulet. Wadaf udharori maksumin, nyegah kemlaratane wong direksa, wong kang direksa. Angel banget tuh, masya Allah. Ngeten mana ngeten. Wadaf udharori maksumin, memberi perlindungan kepada keluarga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat, diberi perlindungan, musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, asal itu orang baik-baik harus diberi jaminan perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, cukup pangan, wal iksai, cukup sandang, wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Maka pemerintah berkewajiban memberi jaminan kepada rakyatnya pangan yang murah, sandang yang murah, rumah yang murah. Beras saniki larang apa murah? Larang. Pakaian sekarang murah apa larang? Rumah muslim dan non muslim, asal baik-baik, asal bukan penjahat, harus cukup pangan, cukup pakaian, sandang, dan cukup tempat tinggal. Paham boten? Jihad fisabilillah itu namanya. Wa tamanid dawai, obat-obatan yang murah, wa ujr tamrid, dan biaya kesehatan murah apa larang? Murah BPJS. Oh, niki itu kitab Fathul Mu'in seumpama dilakoni oleh pemerintah sekarang relevan boten? Cocok boten? Pada kitab kuno nih, kitab kuno. Berarti kita punya kekayaan thaqafah yang luar biasa. Orang lain nggak punya. Orang lain nggak punya ini. Kita punya nggak? Ada lagi. Kitab namanya Ja'azaidun. Kitab Ja'azaidun kecil. Kelombian ngaji. Kiai ini orang pati paham. Kiai ini betul paham. Ya, apalagi saya nggak paham. Zaidun Utaiman Zaid itu atawilu wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkokaken sapa zat ing golok, faltamu kedadi bengkok opo golok. Paham boten? Sekarang saya ngertikan, saya yang menjelaskan. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biadihi saifun lawahu faltawa fahadihi asyaratun makulatun asyrun sawa. Zaidun esensi atau wailu kuantiti, al abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham betul? Supaya bisa melihat orang dengan objektif. Siapa itu? Objektif loh. Ojo seneng orang seneng. Harus melihat orang dengan siapa itu? Oh Gus Dur misalkan. Oh Gus Dur, seperti apa Gus Dur itu? Rupanya seperti apa? Kuantiti namanya. Kulitnya kuning, tak ireng, tapi ya tak gede, dhuwur, tak ora. Kualitasnya apa? Pinter pora. Relasinya gimana? Hubungannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, tadi itu Ibnu Malik. Relasi. Bon, kapan itu? Oh Gus Dur presiden. Kapan? Tahun sekian. 1999 sampai tahun 2000. Di mana? Di Indonesia. Karena mutaki posisi. Biadi saya pun punya apa Gus Dur? Punya kekuatan apa? To have. Punya kekuatan apa? Oh punya NU, punya Banser, punya Pagar Nusa. Lawahu. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan kekuatan itu? Namanya lawahu. Aksi. Setelah itu faltawa, apa reaksinya? Paham boten? Ternyata kitab kuning, kitab pesantren luar biasa kalau kiainya bisa menjelaskan. Karena kiainya buatan, ya Allah.
nganggo sarung, cap gajah duduk, baju koko rong wulan durung diganti, minyak wanginya misik 510 gram, insyaallah, sandale lili, rokoknya jarum coklat, kopi air campur coklat, tas itu bukan merek Ecolak atau Delsi atau Samsonite, bukan, ini pojok tulisannya musyawarah majelis ulama kabupaten. Ya ampun, diku namanya as-sarawati tsaqafiyah, kekayaan peradaban. Ini singkat mawon. Yang tidak pernah pesantren tidak akan tahu ini. Yang tidak punya pesantren nggak akan tahu Fathul Mu'in, apa belum mustalah hadis, belum ilmu tafsir, belum ilmu hadisnya sendiri, usul fikih, nggak akan dapat di luar pesantren. Yang kedua, as-sarawatul hadariyah, kita punya kekayaan budaya. Apa itu? Barzanji, Deba, Simtudurar, Burdah, budaya ini harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Rais Syuriah, Katib Syuriah harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal mundur. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau Syuriah khutbah masih moco, jadi nggo maneh. Paham betul? Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin mayit, tahlilan, manakib satu jalani harus hafal Rais Syuriah. Siap? Kenapa? Karena milik kita. Karena milik. Kalau kita tidak hafal Barzanji, apa Wahabi yang suruh hafal? HTI suruh ngapal? Apa yang suruh ngapal? Muhammadiyah, MTA. Milik kita, yang hafal harus kita. Ini harus dipertahankan. Kalau mau coba Barzanji masih moco, ojo diamplopin. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabbi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i na'la thumma ada ila makkah tahzina fasalahu malakul jibali fi ihlakiha dhawil asabiyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim bi'anfin syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik. Diamplopin apa lu ya? boten guyon syukur apal burdah. Suatu hari Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, sakit stroke 1 bulan, orang Sotangi, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak panjenengan sering kan ya? Seringnya jumpa Rasulullah, seringnya. Sering bu ya, jumpa Rasulullah, ngimpi, sering. Boten nate, dia jumpa gendruwo, pocong. Syekh Busiri matur, ya Rasulullah, saya sakit, lumpuh. Saya mempunyai cita-cita ingin ngubah syair qasidah yang tujuannya menyanjung-nyanjung, muji-muji panjenengan, nyunidin. Ya silahkan, saya izinkan, silahkan. 1 minggu ngimpi ketemu maneh, ya Rasulullah, sudah selesai. Coba saya ingin dengar, baca. Dibaca, saya dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Kanjeng Nabi tersenyum,
senang mendengarkan pujian dari Syekh Al-Busiri. Famasaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya Al-Busiri, fata'affa fauran, sembuh seketika. Percaya mboten? Saudara percaya mboten? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Ngoten mawon pun. Yang percaya pasti dapat, yang nggak percaya pasti nggak dapat, gitu aja. Mana itu syairnya? Apal mboten? Apal mboten? Aduh. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami famali ainaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayah sabus sabu'an al hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arqtali dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami watbatal wajdu khatai abratin wadona mithal bahari ala khaddaika wal anami. Apa artinya? Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? No penangis sampai bercampur darah air matamu. Pasti apakah kamu lagi kangen dengan gadis yang ada di dusun di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari siang panas terik matahari angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Kamu pasti lagi mabok cinta. Ayo ngaku aja, orang usah mungkir, gak bisa dirahasiakan, gak bisa disembunyikan. Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen seseorang, saya lagi rindu seseorang, tapi sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongannya, dialah nabi kita yang kuharapkan syafaatnya. Siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hurmus bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, leluhur Kanjeng Nabi mbah-mbah jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan jelas? Ayo sebut 10. Ayo mbah sampean 10 wae ora usah kakek. Kanjeng Nabi leluhure jelas, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa itu? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Dari Nabi Adam sampai tadi namanya saya sebut tadi, sampai ke Syekh Abdullah, sampai Siti Aminah, tidak ada yang berbuat zina. Tarakus sifah. Ya Allah, leluhur kita kira-kira dijamin nggak ya, kira-kira dijamin nggak leluhur kita ini? Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada turunannya sampai Syekh Abdul Muthalib mukanya bersinar, pindah ke Syekh Abdullah mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Ya Allah, saratun saronurun nubuwati fi asari urarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabili jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masuk ke rahimnya Siti Aminah 9 bulan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Umay Aminah padang. Abu Lahab kelihatan melihat dari jauh, rumahnya Aminah padang, ada apa ini? Abu Lahab merintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa? Coba Thuwaibah, kamu pergi lihat rumahnya Aminah ada apa kok padang banget, ada apa? Berangkat Thuwaibah, nggak lama balik. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad. Dari bayi itulah datangnya cahaya, dari bayi itulah datangnya padang terang benderang, dari bayi itulah bagaikan bulan purnama. Abu Lahab percaya, seneng ponakannya lahir. Ponakan Abu Lahab itu paman, seneng ponakan lanang lahir malah bersinar. Thuwaibah, saya gembira, maka kamu sejak sekarang bebas, bukan budak lagi, merdeka kamu. Itu ganjarannya. Abu Lahab seneng Kanjeng Nabi lahir sepisan toh. Itu pahalanya benjing teng rokon. Abu Lahab masuk rokok karena kafir. Setiap hari Senin dintas, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad rokok.
Senin dikeluarkan, Selasa jebloskan lagi, Senin selama-lamanya, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah dinas datang surat tabat yada Abi Lahab, pasti masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dintas dari api neraka, yukhaffafu anil adzab daiman, selamanya. Sebab apa? Li ahli sururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi sepisan tok. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahala yang setiap malam Jumat, setiap munasabah opoe akekah omae dadi anake munggah kelas pangkatnya naik baca maulid, pahalanya seperti apa? Yang rajin baca famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhid, pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Qara'na fid duha wala saufa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Sahabat Ibnu Abbas maca surat Ad-Duha. Aku seneng nih baca surat Ad-Duha itu, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja Allah akan memberi, pasti kamu senang, sampai kamu senang. Lah kanjeng Muhammad maka di akhirat sujud suwe banget. Oleh Allah diperintah, sudah irfa rosak, jalur apa Muhammad, wis sujudan cukup sujudmu. Jalur apa? Kula nyuwun warga Nahdlatul Ulama sing ahli baca maulid Nabi min ahli syafaah, min ahli jannah. Iya wis gampang, masya Allah. Yang suka menghadiri haul semuanya min ahli jannah. Iya wis gampang. Percaya mboten? Hasyaka Rasulullah tardo, tidak mungkin Rasulullah ridho melihat umatnya ada yang siksa. Fafina man yu'adzabu au yusa'u, nggak mungkin Rasulullah senang melihat orang siksa oleh Allah. Melihat kita-kitaan yang ahli baca maulid, nggak mungkin Rasulullah senang, pasti akan diselamatkan di akhirat. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya besar-besar seperti saya ini berangkat umroh nang Madinah, umroh Mekah terus Madinah, taubat di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut ACC, ngerti ACC? Ikut setuju, ikut memintakan ampun kangge kula. Lawajadullaha tawwabar rahim, pasti lamnya lam taukid, lam pasti Allah ngapura dosane wong iku. Saya banyak dosanya, ya Rasulullah, istighfar di depan Rasulullah. Rasulullah pun setuju dukung, wastaghfarlah lahumur rasul, Allah pasti mengapura dosane kita semua. Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat syafaat, sing ora percaya boten dapat syafaat. Saumpama panjenengan ditangledi, tahu nggak Rasulullah Nabi Muhammad? Waduh, siapa? Makhluk yang paling mulia. Itu jabe orang awam, jabe tukang beca itu. Nyusewu bukan tukang beca, bukan. Jabe orang kampung. Kenal Rasulullah, Nabi Muhammad kenal apa? Makhluk paling mulia. Desa itu jamuran desa itu. Paham betul? Fama belahu ilm, gimana? Ilmi fihi annahu
basyaru wa anna khairu khalqillahi kullihim. Orang kalau ditanya Rasul itu makhluk paling mulia di kampungan masih, tapi sing bener jawabnya wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi. Mukjizatnya para nabi-nabi, para rasul, karomai para aulia, maunai para ulama diambil dari nur Muhammad. Itu jawab yang paling benar. Paham nggih? Paham nggih? Panjenengan kenal mboten karo Rasulullah? Kenal. Sapa iku Rasul iku? Sumber segala yang wujud, sumber asal wujud, asal wujud dunia ini Rasulullah. Laulahu lam yukhrajil dunya min adami. Kalau tanpa Rasulullah nggak akan ada alam semesta ini. Kolam Loh Mahfud dari Nur Muhammad. Ya Allah. Amin judi gimana? Fa inna min judikan ya wadrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dunia diciptakan, akhirat surga neraka diciptakan, Loh Mahfud, kolam diciptakan karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah malam hari ini mari kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bikathratis shalawati alaih. Pasti kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan kecil hati, jangan putus asa. Dosamu yang banyak itu terbatas. Kula umur kula 71 tahun. Kula ini umur 71 kula niki. Kula wis 71 kula niki. Orang yang banyak dosanya umurnya 70, 80 masih ono batese. Tapi maghfiratullah, pangapurane Gusti Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Jadi dosane kula sing 70 tahun disandingke karo maghfiratullah boten wonten napa-napane. Allah pasti nglebur dosane kita semua. Paham boten? Ya Allah, jangan putus asa. Yang banyak dosanya seperti saya, jangan putus asa. Maghfiratullah la awal wala akhir. Kita dosanya 70 tahun, 80 tahun. Ono batese. Ngoten nggih? Moga-moga malam hari ini kita semua min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah. Qad daqat hilatuna. Fadrikna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kritis, dalam keadaan boten kepenak kula niki ya Rasulullah. Tariklah tangan kami, tolonglah kami agar kami bisa menangani segala problem kesulitan hidup di dunia ini. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.